Viralnya Kang Deddy Mulyadi dibuktikan dengan berbagai macam prestasi. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan mantan Gubernur Jawa Barat, yakni Bapak Ridwan Kamil. Hari ini, nama Ridwan Kamil begitu santer diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Tetapi sayangnya, bukan tentang prestasi seperti Kang Deddy Mulyadi, tetapi viralnya Ridwan Kamil karena kasus lendir dan kasus korupsi. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Teman-teman media, menurut hemat kami, isu ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya. Nah tentunya Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selaku kuasa hukum untuk merespon isunya. Nah tentunya dalam hal ini kami merespon ada 3 hal. Pertama, bahwa pernyataan yang viral seorang perempuan yang berinisial LM ya kalau salah ya, yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kepada beliau, mempersilahkan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat, tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah, pembunuhan karakter assassination. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Nah, yang ketiga, permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan beliau sudah yang bersangkutan LM ini sudah meminta maaf atas kasus ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Apa Bang, 4 tahun yang lalu itu? Ya, intinya yang kan Pak Ridwan Kamil sudah membuat klarifikasi kan. Nah, saya kira itu terkait dengan klarifikasi itu, jadi sudah selesai dan yang bersangkutan sudah minta maaf. Berarti kenal ya? Yang bersangkutan? Enggak, teman-teman baca aja di klarifikasinya. Jadi saya minta 3 aja pertanyaan, soalnya saya mau jalan. Apa itu awal mula pertemuan mereka tuh dalam konteks apa? Kegiatan apa? Intinya saya gini, bahwa saya menyampaikan 3 pernyataan, selebihnya teman-teman bisa WA saya. Tapi yang pasti di sini saya sampaikan bahwa statement kami selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa kalau yang bersangkutan mempunyai data hukum, silakan sampaikan kebenaran faktanya seperti apa. Ya silakan sampaikan kepada kami. Saya kira itu aja yang bisa. Pembuktian secara hukum itu maksudnya gimana? Ya tentunya kan yang bersangkutan kan menyatakan kepada di media yang viral tersebut bahwa mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Nah silakan dibuktikan secara hukum gitu aja. Satu lagi Pak, 4 tahun lalu itu dalam konteks apa Pak ya antara Ridwan Kamil? Teman-teman baca aja di klarifikasinya Pak Ridwan Kamil. Nah kan ada klarifikasinya. Jadi itu aja. DNA Pak? DNA anaknya? Artinya klarifikasi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil, tentunya teman-teman bisa baca. Artinya akan melakukan perlawanan hukum Pak? Kami kan tadi kami sampaikan bahwa ini kaitannya bahwa yang bersangkutan bahwa mengaku memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil. Sekali lagi kami sampaikan, ya silakan dibuktikan kebenarannya secara hukum dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada LM tersebut. Kira-kira begitu. Depan langkahnya apa Bang? Ya saya kira gitu saya sampaikan. Nanti saya kontak aja. Satu keuntungan, entah itu benar apa tidak benar. Kayak contohnya, Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari pihak Bapak RK menawarkan ke sejumlah uang. Ya, jumlah uangnya cukup fantastis gitu loh. Namun demikian, di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi. Ya, di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK, ya, menawarkan sejumlah uang, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke
media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Di situ ada jumlah uang yang ditawarkan sebelum Lisa melakukan jumpa pers. Lalu setelah melakukan klarifikasi di jumpa pers, uang yang bernilai miliaran itu berikutnya akan diserahkan kepada Lisa. Nah ini kan kemarin hal ini saya konfirmasi agar supaya tidak menjadi fitnah. Ya, saya bilang, Lisa, ini mengatasnamakan Bapak. Iya, ternyata. Memang terlihat dari chatnya yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan saat ini karena itu bersifat ranahnya privasi. Saya tanya, kalau saya cross check gimana Lisa? Iya boleh bang, di cross check aja benar nggak gitu loh. Orang yang mengaku-ngaku suruhan Bapak RK ini menghubungi dan menawarkan sejumlah uang, tapi dengan catatan harus ketemu teman-teman media dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan di sosial media, di Instagram itu adalah hoax atau halusinasi. Lalu saya menghubungi ibu dan saya bilang, Bu, ini ada hal seperti ini, benar nggak? Saya tanya sama ibu. Lalu ibu bilang, waduh, bang, itu siapa lagi? Katanya. Nah, artinya saya melihat di sini ini sudah mulai ada orang-orang yang entah maksud tujuannya untuk apa, bagaimana kepentingannya, itu sudah mulai menambah suasana ini bisa yang tadinya saya niatnya untuk mempertemukan ya secara kekeluargaan, bicarakan baik-baik ya, sama-sama perlihatkan data, tentunya ini kok malah jadi membuat ada gap ya, karena ternyata setelah saya konfirmasi ke Ibu Cinta, Ibu Atalia, nggak ada tuh. Siapa itu orang-orang kayak begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi kali ini saya mengupdate terkait dengan kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Yang menarik di sini bahwa seorang Ridwan Kamil itu adalah tokoh politik, adalah public figure, di mana beliau ini pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat. Sebenarnya ini adalah titik kehebohannya. Kalau kita berbicara tentang perselingkuhan, saya pikir siapapun bisa. Seorang petani pun mungkin dia bisa berselingkuh. Seorang tukang ojek sekalipun mungkin dia bisa berselingkuh. Seorang nelayan pun mungkin dia bisa berselingkuh. Tetapi yang menarik di sini dari kasusnya Ridwan Kamil ini, karena dia adalah tokoh politik. Karena dia adalah orang yang pernah menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Inilah fenomena yang membuat kasus dugaan perselingkuhan dari seorang Ridwan Kamil ini pada akhirnya ramai diperbincangkan di media sosial. Ramai diperbincangkan oleh warganet. Ada dua tokoh hari ini yang ramai diperbincangkan di Jawa Barat. Yang pertama adalah Kang Deddy Mulyadi, dan yang kedua adalah Kang Ridwan Kamil ini. Namun, kedua orang ini berbeda cerita. Viralnya Kang Deddy Mulyadi karena dia mengukir berbagai macam prestasi. Sejak 20 Februari 2025 kemarin, beliau dilantik menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Banyak orang berdialog, banyak orang berdiskusi tentang gebrakan-gebrakan baru yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Seorang gubernur yang sejujurnya saya sebagai orang timur Indonesia pun merasa iri atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi ini. Bahkan dalam video saya sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa orang-orang Jawa Barat
kalian itu bersyukur dan pastinya merasa bangga ketika kalian benar-benar sudah memilih sosok pemimpin yang tepat untuk membangun daerah Jawa Barat. Lalu pada poin yang kedua, viralnya seorang Kang Ridwan Kamil ini itu diduga ada 2 kasus. Yang pertama, dugaan perselingkuhan dengan Lisa Meriana atau LM ini. Lalu yang kedua, dengan kasus korupsi. Di sini kita akhirnya tahu bahwa seorang laki-laki yang santun, seorang laki-laki yang sopan, seorang laki-laki yang memiliki istri yang begitu cantik seperti Ibu Cinta, ternyata tidak menjamin bahwa seorang Ridwan Kamil itu tidak mencari perempuan lain. Dan yang konyolnya, ketika seorang Ridwan Kamil harus selingkuh dengan perempuan yang dalam tanda kutip adalah perempuan anai-anai, atau yang lebih kasarnya perempuan jual diri. Tentu ini sangat heboh, sangat mengejutkan buat kita semua kalau ternyata seorang Ridwan Kamil juga doyan dengan perempuan-perempuan yang biasa dijajanin oleh banyak pria hidung belang. Pemirsa, berikut ini sama menyajikan beberapa cuplikan video yang cukup menarik di mana netizen beramai-ramai speak up tentang persoalan dari Kang Ridwan Kamil ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. 2 kata lucu, ani-ani speak up. Baru kali ini ada ani-ani yang muncul ke publik dan bilang kalau misalnya dirinya itu speak up dengan dibalik kata nama ibu mencari keadilan. Jadi lagi ramai ada salah satu politikus tuh yang dibilang kalau misalnya ternyata dia punya anak nih di luar nikah sama ani-ani tersebut, dan ani-ani itu speak up karena katanya udah buat perjanjian kalau misalnya anaknya itu bakal dinafkahin, ternyata dia hilang-hilangan dan susah dihubungin. Karena kesel ya, akhirnya si ani-ani ini speak up lah, dan juga dia bilang butuh keadilan untuk anaknya. Dan ibu mana sih yang tidak berkorban untuk anaknya gitu ya? Jujur nih ya, di bagian ibu rela berkorban untuk anaknya gitu ya, itu gue sangat amat setuju. Cuman kalau misalnya ibunya ani-ani, gue permisi dulu gitu. Karena ya lu tahu resiko menjadi ani-ani. Itu laki-laki yang politikus salah, oke, titik salah selingkuh dari istri sahnya. Tapi di satu sisi yang lain, perbuatan lu juga tidak bisa dibenarkan karena lu tahu dia punya istri tapi lu masih mau jadi ani-aninya. Kemarin aja kasus anak ani-ani gitu ya yang speak up itu udah dihujat sama netizen. Ini lagi ada ibu ani-ani pengen speak up terhadap anaknya gitu ya. Anaknya masih kecil dan mukanya ada di mana-mana. Itu jejak digital bahaya kata gue. Kata gue sih jangan lo up muka anak lo, apalagi nggak disensor gitu ya. Karena mau gimana pun itu salah lo juga gitu. Kan lo mau minta keadilan saat ini, dimana lo melakukan mau sama mau dan lo tahu dia punya istri. Susah kata gue. Dari kasus ini kita belajar ya, kalau misalnya laki-laki udah selingkuh dari istri sahnya gitu ya, udah brengsek, udah pasti dia akan brengsek ke semuanya. Ya udah segitu aja dari gue, jangan pernah mau dikibulin sama laki-laki brengsek. Peace, love, and gaul. Diduga 4 tahun yang lalu, Ridwan Kamil berselingkuh dengan Lisa Mariana. Oke, jadi belum lama ini tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Lisa Mariana itu mengaku pernah menjalin hubungan dengan mantan pejabat berinisial R sampai hamil. Bukti video dan bukti chat akhirnya disebar oleh Lisa ini. Terus siapa sih Lisa ini? Lisa ini dikenal sebagai model majalah dan katanya Lisa ini di tahun 2015 itu pernah mengikuti ajang pencarian bakat tapi gagal katanya. Selain itu Lisa juga menggeluti dunia acting. Setelah memiliki perjalanan karir sebagai model, Lisa akhirnya merambah ke dunia bisnis. Ia menjalankan usaha pakaian yang sering dia promosikan di media sosialnya dia. Terus gak lama dari situ Pak Ridwan Kamil akhirnya mengklarifikasi berita ini. Dalam postingannya beliau bilang kalau ini tidak benar dan merupakan fitnah. Tapi Ridwan Kamil mengakui bahwa dia pernah ketemu 1 kali katanya. Itu pun ngebahas tentang permohonan bantuan kuliah. Bahkan Pak Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa dia sudah hamil duluan pada saat ketemu. Yang tidak bisa dipahamin sama Pak Ridwan Kamil ini adalah kenapa masalah ini
diangkat lagi. Jadi Pak Ridwan Kamil akan menggunakan jalur hukum untuk mewakili beliau dan permasalahan dia ini. Tapi di akhir postingan beliau menyampaikan permohonan maaf atas dosa dan kehilafan, baik yang terasa ataupun tidak terasa, karena beliau ini juga manusia biasa. Oke, menurut gua yang bikin agak membingungkan adalah akhir postingan beliau ini. Menurut gua tulisan yang ditulis di postingan ini itu menunjukkan kalau mungkin saja diduga memang ada hubungan di antara mereka. Tapi sampai sejauh mana kita tidak pernah tahu. Oke, menurut gua sih ya, baiknya dilakukan tes DNA. Karena kasus ini sebenarnya sudah pernah terjadi. Kalau kita ingat, kasus ini pernah terjadi sama Denny Sumargo yang dituduh menghamili seorang wanita yang sampai sekarang tidak bisa dibuktikan bahwa benar adanya anak itu adalah anak dari Denny Sumargo. Jadi mungkin yang baiknya dites DNA aja supaya bisa dapat kebenarannya. Tapi menurut gue ya, tetap yang paling hebat dan paling kuat di sini adalah istrinya Pak Ridwan Kamil. Karena masalah yang mereka hadapi itu bertubi-tubi. Dari mulai mereka kehilangan putranya, terus masalah anak perempuannya, sampai masalah dugaan korupsi Pak Ridwan Kamil, sekarang muncul lagi dugaan perselingkuhan Pak Ridwan Kamil. Oke, menurut kalian gimana? Mungkin nggak anak yang 4 tahun yang lalu itu ada anak Pak Ridwan Kamil? Coba kalian tulis komen ya. Jangan lupa follow ya. Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK, nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu. Lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepat-cepat Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah, saran saya, jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya Pak. Nah, untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah, justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini. Cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh. Kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Yang paling benar ya di pihak Bu Cinta. Sudah, selesai. Dan tidak ada satupun manusia yang luput dari kehilafan di setiap harinya. Aku bukan orang baik, tetapi aku selalu melihat di tengah-tengah. Kalau untuk masalah yang lagi ramai sekarang, aku boleh ikutan nggak? Aku pengen bilang bahwa aku sama sekali tidak tertarik untuk membela pihak perempuannya, karena ketika dia speak up seperti itu, yang hancur adalah keluarga inti. Keluarga inti. Dan orang-orang lain yang melihat sisi-sisi baik. Karena memang kan sisi buruk harusnya ditutupin, bukan diumbar-umbar. Pada kasus ini, banyak wartawan yang nanya aku, kalau ditanya aku dukung siapa, aku dukung Bapak. Gitu, aku gak dibayar, cuman itu adalah opiniku. Karena, sudahlah, dunia malam tahu kan, kenapa mesti harus diumbar? Emang gak bisa chat langsung? Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua di sini menariknya ketika netizen mempertanyakan tentang Lisa Mariana yang dalam tanda kutip ini dia adalah perempuan ani-ani atau adalah seorang wanita penghibur. Saya pikir kalau kita mau menggunakan logika akal sehat kita, seorang Lisa Mariana mestinya dia juga harus bisa terima resiko. Ketika dia berhubungan dengan siapapun, entah itu dengan Ridwan Kamil ataupun dengan laki-laki lain, lalu pada akhirnya dia harus hamil, yaitu adalah resiko karena dia adalah seorang wanita yang kerjanya memang menjual dirinya. Walaupun pada akhirnya, misalnya tes DNA, dan hasil tes DNA itu membuktikan bahwa itu adalah anaknya dari Pak Ridwan Kamil. Tetapi kembali lagi dalam tanda kutip, bahwa seorang Lisa Mariana, engkau semestinya tahu diri, engkau semestinya sadar, di mana hubungan Anda dengan Ridwan Kamil, dalam tanda kutip bahwa Anda adalah sebagai wanita yang jual diri. Saya tidak tahu, mungkin ada pembayaran, mungkin ada
patokan harganya berapa. Mungkin ada omongan bahwa semalam dibayar berapa, 2 malam dibayar berapa. Itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Kalau Anda adalah seorang wanita yang baik-baik, saya pikir seorang Lisa Mariana pasti akan paham betul di mana dia mengetahui bahwa seorang Ridwan Kamil adalah seorang pemimpin, adalah seorang tokoh politik, dan apalagi seorang Lisa Mariana pastinya mengetahui bahwa Ridwan Kamil itu sudah berkeluarga. Ini dari sisinya Lisa Mariana. Lalu dari sisinya Ridwan Kamil. Sesungguhnya Anda tidak pantas kalau memang benar Anda pada akhirnya masuk dalam kasus perselingkuhan ini. Yang pertama, kalau memang benar Anda masuk dalam kasus perselingkuhan ini, pasti jelas yang sangat dipermalukan adalah keluarga inti Anda. Entah itu ibu cinta maupun anak Anda, maupun keluarga-keluarga besar Anda yang lain. Lalu yang kedua, Anda benar-benar tidak tahu diri, karena Anda adalah seorang public figure, Anda adalah seorang tokoh politik, di mana Anda pernah menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Jujur, kita semua tidak menyangka bahwa ternyata seorang Ridwan Kamil yang kita kenal dengan kealimannya, yang kita kenal dengan kesopanannya, ternyata punya hal-hal rahasia yang pada akhirnya bisa seviral seperti sekarang ini. Pantaskah seorang Ridwan Kamil harus mencari perempuan lain? Pantaskah seorang Ridwan Kamil harus berselingkuh dengan seorang wanita pelacur? Entahlah, semua masyarakat Indonesia ataupun warganet pastinya punya spekulasi dan analisanya masing-masing. Tetapi dari saya secara pribadi, bahwa kedua orang ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Ini menangin nominasi Gundik terkocak di tahun 2025 ini. Bisa-bisa dia bilang gini, biarin dibilang Gundik, ani-ani, apalah, nggak peduli, sumpah. Lu aja dibilang begitu nggak peduli lah, kenapa kita orang harus peduliin sama nasib lu? Terus dia bilang lagi, BTW ini setelah tahu aku hamil, bener-bener susah dihubungin, bilang sibuk terus. Gimana rasanya jadi Gundik? Enak nggak dikabarin pas butuhnya doang? Mohon maaf nih, istri sahnya aja yang kadang ngehubungin suami sahnya itu suka susah. Apalagi lu, Gundik Sundal yang cuma disimpan doang. Atuh, kenapa kagak sadar? Otaknya kemana? Sebelum tahu hamil setiap hari itu chat tele. Bener-bener hancur banget. Kata gua, ya emang orang problematik dan narsistik itu sampai kapanpun gak bakal bisa sadar, guys. Kalau misalkan mereka itu ya problematik gitu, sok-sokan merasa paling tersakiti gitu kan, tanpa mereka menyadari kalau misalkan mereka tuh juga melukai dan menyakiti orang lain, terutama istri sah. Ya ini Gundik otaknya gimana sih, didengkul kade. Terus kocaknya lagi dia bilang gini, saya tidak membenarkan perbuatan saya 4 tahun lalu. Saya akui saya salah. Tapi yang harus kalian tahu, saya tidak pernah menghubungi Bapak duluan. Jadi Bapak chat kalau sudah saya read di unsend dan berlanjut ke tele layaknya seperti orang pacaran. Begitu katanya. Terus lu lihat gaya chatnya. Halo Pak, aku baik. Bapak apa kabar? Kalau lu gak gatal, lu gak bakal nanyain kabar balik. Kalau gua jadi cewek normal, di chat sama cowok yang gua tahu itu udah punya bini, gua blok anjing. Lu ngapain sosokan nanya apa kabar? Bapak apa kabar? Ini gatel banget, gua garuk pakai parutan kelapa, lu tahu. Ini kalau ada nominasi Gundik Gendeng terkocak 2025 ya, ini dimenangkan oleh si Lisa anjir. Kocak banget ya, baru tahu ada Gundik bisa speak up ya untuk mencari dan membela hak dan kebenarannya kayak. Lu dari awal startnya itu udah salah, berharap semua bisa lurus dan bisa bener. Lucu banget kata gue. Kaget banget, baru bangun tidur tiba-tiba ngeliat berita katanya mantan gubernur Jawa Barat RK selingkuh.
Sebenarnya mah bukan masalah selingkuhnya. Kalau masalah selingkuh mah semua orang juga bisa. Tukang sol sepatu bisa, ojol bisa, tukang asbes bisa, tukang ordeng bisa, semua juga bisa. Selebgram bisa, TikToker bisa gitu. Tapi yang jadi masalah bukan masalah selingkuhnya. Beliau ini adalah pejabat publik. Itu yang jadi masalah. Dan beliau pernah jadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Tapi beliau udah klarifikasi kok di akun IG pribadinya. Intinya beliau bilang itu fitnah. Tapi menurut gua klarifikasinya gantung. Kenapa? Karena beliau bilang, beliau memang pernah ketemu sekali sama orang itu pun terkait permohonan bantuan kuliah. Mohon maaf Kang, nanti ada pertanyaan lagi yang timbul di masyarakat. Emangnya nggak ada orang yang berkompeten buat nemuin dia? Kenapa harus Bapak yang nemuin dia turun langsung gitu? Dan dari ribuan orang yang butuh dana kuliah, kenapa harus dia yang Bapak temuin? Yang notabene dia adalah selebgram. Kan masih banyak Pak orang yang tidak mampu lainnya, kenapa harus dia yang Bapak temuin? Terus ada kalimat menarik lagi yang beliau tulis. Beliau tulis, ia sudah hamil duluan saat bertemu. Itu kan kayak bahasa tongkrongan banget ya. Kayak misalkan ada cewek, sayang, aku hamil. Apaan sih orang pas kita main lu udah hamil duluan gitu. Jadi kayak asumsi kita tuh jadi terus asumsi netizen jadi lebih aneh lagi. Apa anaknya Pak RK, Zahra, yang katanya kan lepas hijab tuh beberapa bulan yang lalu. Intinya katanya Zahra lepas hijab gara-gara galau gitu karena kelakuan Pak RK. Itu asumsi netizen. Jadi kan jadi kemana-mana pikiran orang ya. Perkara lepas hijab jadi disambungin ke situ. Intinya gue bikin konten kayak gitu biar pejabat publik pada melek gitu. Harus tahu bahwa sekarang rakyat kita itu udah kritis. Apapun bisa dipertanyakan gitu. Karena ente tahu kalau rakyat kita udah kritis, ayo dong berkomunikasi tuh yang jelas, jangan ngambang. Masa komunikasi gitu aja jadi ngambang kemana-mana gitu loh. Kita tuh udah mikir bro, ente dapet tweet dari kita gitu maksudnya. Ya tetap aja ya, itu namanya asumsi. Karena gak ada satupun bukti dari si cewek kalau Pak RK itu bener ngelakuin hal itu. Itu kan cuma DM doang, screenshotan DM. Kalau DM mah gue juga bisa. Gue DM aja sih ini Pevita Pierce, kamu telah merenggut keperjakaanku. Gue juga bisa begitu kalau DM mah. Tapi what if kalau berita ini bener nih, kita berandai-andai aja dulu gitu ya. Kalau emang ini bener, kita belajar bahwa nggak ada hubungannya bucin sama kesetiaan sama loyalitas tuh nggak ada, bro. Sebucin apapun ente dalam berhubungan ya, lu mau nyebokin dia tiap hari, lu mau jilatin jempol kaki dia, bucin banget dah. Apa-apa dulu lapin mukanya kalau lagi makan. Ya kalau emang selingkuh mah ya selingkuh. Kagak ada hubungannya bucin sama kesetiaan tuh kagak ada. Kan kita sering lihat, padahal dia bucin banget kok bisa selingkuh ya. Ya bisa dong ganteng. Guys, jujur ini gue agak sas yang ngebacanya sebagai netizen biasa. Dia bilang, saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah. Ini mohon maaf nih sebelumnya, bantuan kuliah mana yang ngobrolnya itu video call. Terus yang kedua, dia bilang kayak 4 tahun lalu tuh udah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Yang kita sendiri juga nggak tahu buktinya apaan ya kan, nggak dikasih spill gitu. Terus dia bilang lagi bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Udah hamil duluan, ya kok ngasih beasiswa ke orang yang hamidun gitu kan, seandainya bantuan perkuliahan. Make sense gak? Justru yang bikin gua ngakak tuh part ini guys. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekilafan saya baik yang terasa atau tidak. Karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Ya nggak tahu ya, terlepas dari isu yang beredar itu nggak tahu bener atau enggak faktanya. Tapi kalau misalkan amit-amit bener ya guys ya, ini kocak aja gitu. Dia bilang sejatinya saya hanya manusia biasa. Enak banget ya orang kalau misalkan abis bikin salah tiba-tiba klarifikasi langsung minta maaf. Ya udah sih, gue kan cuma manusia biasa. Lu semua harus maafin dan harus mengampuni gue karena gue ini manusia biasa. Yang gue melakukan kesalahan gue yang fatal itu secara sadar. Kan kita nggak tahu ya ini tuh bener apa fitnah jatuhnya. Tapi kalau misalkan ini pun fitnah, itu berarti ani-aninya setanan sumpah. Cari sensasi anjay, udah gila. Ngespil yang nggak jelas gitu kan, nggak ngerti intensinya apa juga. Gimana menurut kalian, apakah ini sekiranya fakta atau hanya fitnah belaka? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke Anda pemirsa dalam mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan orang nomor 1 di Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Semoga saja ini bisa menjadi pembelajaran penting untuk seorang Ridwan Kamil, bahwa
Anda saat ini dikelilingi oleh begitu banyak kasus, ada dugaan korupsi, ada dugaan perselingkuhan, dan belum lagi ada persoalan-persoalan lain yang terus mengelilingi kehidupan Anda. Semoga saja seorang Ridwan Kamil bisa lebih tabah dalam menghadapi persoalan ini, karena viralnya Ridwan Kamil bukan karena prestasi, tetapi karena dugaan kasus lendir ini. Berbeda cerita dengan Kang Deddy Mulyadi yang viral karena mengukir berbagai macam prestasi untuk membangun Jawa Barat. Semoga saja ada hal-hal positif yang bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita dari kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.